Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali karena program podcast TV Show TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya. Dan dalam episode kali ini yaitu kita akan membahas mengenai podcast TVmu bersama UMJ, yaitu dalam tema keunggulan program studi Teknik Informatika UMJ. Bersama dengan Kaprodi dari Teknik Informatika UMJ, yaitu ada Ibu Poppy Melina STMT yang saat ini sudah bersama dengan saya, yaitu tepatnya di studio audiovisual FISIP UMJ lantai 4. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Mbak Vini gimana? Baik. Kabar baik juga Ibu, alhamdulillah. Okay. Ya, Ibu Poppy ini sebagai Kaprodi dari jurusan Teknik Informatika ya, UMJ Bu Poppy ya. Nah, kita sekarang akan membahas ini keunggulan dari program Teknik Informatika UMJ. Ini seperti apa sih? Apalagi saat ini kan program internet, IT itu sedang booming-boomingnya ya Bu Poppy ya. Di media sosial saja ini sering berseliweran informasi yang menyebutkan bahwa misalnya ada dibutuhkan data analis ataupun juga membuka kursus singkat data analis, coding, web developer dan juga lain software developer itu tuh banyak berseliweran gitu. Berarti ini kan kebutuhannya sangat besar sekali gitu. Nah, ini kita ingin tahu juga ini untuk dunia teknik informatika, ini cabang keilmuannya apa aja sih Bu yang masuk ke dalam ranah informatika, sehingga mungkin teman-teman nanti yang masih duduk di bangku SMA, wah ternyata ini masuk belajar di jurusan teknik informatika ya, oh ini kebutuhannya banyak nih, saya bisa berguna nih nanti ilmunya nih gitu. Jadi apa aja sih Bu, seberapa luas nih kira-kira cabang keilmuan yang ada di teknik informatika ini? Ya. Khususnya informatika UMJ ya, itu memiliki 3 peminatan, yaitu rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, jaringan komputer. Nah, nanti dari ketiga peminatan tersebut, mereka akan mendapatkan kekhususan dari mata kuliah yang ada di informatika. Nah, sehingga nanti akan mengarah kepada lulusan yang akan dihasilkan. Nah, tapi dari lulusan tersebut pun kami akan membekali mereka, mewajibkan untuk kompetensi yang uji komnya, sehingga nanti hasil dari lulusan kami itu insya Allah kompeten di bidangnya untuk 3 peminatan tersebut. Gitu. Baik, kita boleh bahas lebih dalam mengenai 3 peminatan ini ya Bu. Jadi tadi 3 peminatan itu ada rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Artificial intelligence ya Bu. Iya, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, satu lagi tadi apa Bu? Jaringan komputer. Jaringan komputer. Oke, nah kalau rekayasa perangkat lunak berarti ini turunannya apa aja nih Bu? Nanti kita bisa menjadi apa gitu Bu, rekayasa perangkat lunak ya, dan belajarnya ini belajar apa aja juga? Ya, belajarnya berarti dasar-dasar perangkat lunak, dasar-dasar pemrograman ya. Itu juga hasilnya nanti ke web developer yang tadi Mbak Vini bilang gitu kan. Kemudian software developer ya, kemudian juga programmer sih intinya, karena kan mereka mempelajari berbagai macam program software gitu. Jadi nanti hasilnya ya itu untuk rekayasa perangkat lunak. Tapi nggak ke arah situ saja sih, banyak ya tergantung dari permintaan pengguna gitu. Karena kami juga kurikulum yang kami buat tidak hanya dari kami sendiri, tapi juga kami melakukan peninjauan kurikulum. Yang terakhir kami melakukan peninjauan kurikulum itu 2021. Nah, itu kami juga memanggil pakar-pakar ya. Kemarin itu kami memanggil almarhum Prof. Icin ya, jadi beliau itu adalah praktisi di LAPAN, dan beberapa alumni kami juga ada di LAPAN, gitu. Dan untuk pengguna juga kami meminta masukan ya, kemudian kami juga melakukan ini sama alumni juga, jadi tidak hanya dari internal tapi juga stakeholder yang eksternal kami
perlukan Dibuatkan untuk juga ya. untuk peninjauan kurikulum, dan kami juga akan melakukan peninjauan kurikulum tahun 2024 ini yang akan dilaksanakan tahun depan karena persiapan akreditasi juga Baik ya. nantinya. Baik. Gitu. Nah, Ibu, kalau untuk yang artificial intelligence itu seperti apa saja tuh, Bu? Nah, itu ke arah Yang data dipelajari science nantinya, data bisa, science. ya. Kemudian arah analis ya itu juga bisa. Kalau data Karena analis itu juga. iya, data analis. Karena artificial intelligence itu arahnya untuk pengolahan data ya. Jadi berbeda sama yang programmer. Programmer itu coding tadi. Coding, coding. Bahkan anak-anak kecil juga sudah mengcoding ya, itu di situ. Tapi kalau misalnya ke arah program sebenarnya untuk ke arah data science juga ada yang bilang programmer gitu. Tapi kan yang dia olah itu adalah data. Tapi kalau misalnya rekayasa perangkat lunak itu untuk membuat kayak web gitu, aplikasi gitu. Tapi tampilannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk artificial itu adalah isinya. Misalnya Mbak Vini mau cari data ya enggak? Kan ada sukanya Google ya enggak? Tapi kan selain Google sebenarnya mesin pencari itu ada ya enggak? Yang lain. Yang lain kan banyaknya data, kemudian bagaimana ketepatan data. Misal kita mau cari masakan rendang gitu kan. Nah, kan kita apakah kita maunya memang cara membuatnya, apakah memang gambarnya, nah atau itu dari bahannya, iya. Nah, penampilannya itu adalah web developernya. Tapi bagaimana kita mencari secara cepat itu adalah kerjanya kecerdasan buatan. Baik, prosesnya begitu jadi ya kerjanya kecerdasan buatan itu. Nah, kalau jaringan komputernya berarti ya kayak Mbak Vini tadi bilang internetnya cepat gitu kan, kemudian jaringannya lah. Mau baik hardware ataupun softwarenya itu adalah ke arah jaringannya. Kalau nanti untuk yang pengelolaan data seperti sekarang kan data disimpannya di cloud gitu Bu ya, itu kan juga ada sistemnya tuh. Itu diaturnya nanti di mana tuh Bu? Itu termasuk juga nanti yang akan mengatur itu agar nggak bocor ataupun ada kebocoran data seperti hal itu. Semakin tingginya teknologi ya, tapi pasti ada sesuatu yang harus dijaga gitu. Nah itu untuk keamanan ya, berarti kita jadinya ke arah keamanan jaringan itu ya, jadi ke arah jaringan komputer ya. Jadi kita menjaga pun untuk keamanan yang ada di cloud ya, itu tidak. Maksudnya itu ilmu itu tidak hanya bisa berdiri sendiri gitu loh Mbak Vini. Jadi saling berhubungan. Iya, jadi saling berhubungan. Nah, keamanan yang di cloud itu bisa ke arah AI-nya gitu, bukan hanya ke arah seorang administrator jaringan gitu. Karena kalau misalnya administrator jaringan itu kan menjaga bagaimana sistem itu berjalan dengan baik. Gitu kan, misalnya ada internetnya nggak jalan gitu kan, ataupun sistemnya nggak bisa kan, belum tentu aplikasinya yang rusak, mungkin saja hardwarenya itu bagian atau jaringannya juga ya gitu. Jadi antara ketiga yang kami punya itu saling berkaitan. Jadi saya bingung juga untuk memisah secara lulusan yang akan jadi gitu. Karena di kami pun juga untuk kepekatan dari setiap pilihan itu tidak mewajibkan harus lurus gitu, karena kan dia antara ketiga itu masih ada biasnya. Jadi jadi kadang-kadang kalau misalnya ngambil bagian RPL ya nanti dia mau ngambil ke AI ya, misalnya mesin mesin learning. Tapi kan paling tidak ya harus bisa mengcoding gitu. Gitu. Tapi misalnya dia mau buat secara bagus untuk aplikasinya gitu, dia berarti harus mendalami RPL-nya. Gitu. Itu nanti kalau untuk penjurusan ini di semester berapa Bu? Itu kita mulai dari semester 5. Kita itu ada 6 pilihan yang wajib diambil oleh mahasiswa, dan kita membebaskan mahasiswa untuk memilih di semester 5. Baik, jadi tersebar dari 5, 6, 7.
ada beberapa pilihan yang harus diwajibkan diambil oleh mahasiswa. Nah, itu apa aja kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Bu ya. Baik Ibu Poppy, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali, dan juga pemirsa kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah bersama dengan UMJ. Kali ini kita membahas tema mengenai keunggulan dari program studi teknik informatika UMJ, langsung bersama dengan Kaprodinya yaitu Ibu Poppy. Nah, Ibu Poppy tadi sudah kasih info nih Bu ya tentang luasan cakupan dari ilmu keilmuan teknik informatika ini, dan di UMJ sendiri juga ada 3 penjurusan ya Bu ya. Tiga peminatan dari teknik informatika ini. Nah, ini tadi itu kan kira-kira semester 5 atau 6 ya Bu ya? Iya, 5, 6, 7, 8. Jadi boleh di-spill dikit Bu kalau misalnya awal-awal mahasiswa masuk, kira-kira nih bocorannya mempelajari mata kuliah apa saja, dan yang di semester 5 atau 6 itu tadi, 7 itu tadi, itu kan ada beberapa yang wajib juga tadi. Itu apa saja tuh Bu? Kalau untuk semester 1 pasti dasar ya Mbak ya. Jadi kami supaya mahasiswa itu tidak kaget tidak shock gitu mata kuliah, jadi tidak terlalu jauh beda dengan mata kuliah yang di SMA gitu. Kemudian mulai ke arah kami itu, walaupun kami sisipkan satu ya mata kuliah yang sudah ke arah penjurusan ya, ke arah program studi dasar-dasar pemrograman. Kemudian mulai di semester 2 itu sudah agak padat banget, itu 3-4 itu sudah kental sama informatika. Nah, nanti semester 5 masih ada mata kuliah wajib, tapi sudah kami sisipkan satu mata kuliah pilihan. Nah, itu bisa dipilih. Iya, ada sekitar 13 mata kuliah pilihan, baik genap maupun ganjil gitu. Nah, itu kami pisahkan, dan kami tidak mewajibkan harus ini harus itu, tapi mahasiswa bisa memilih. Yang memilih mata kuliah tersebut nanti di semester semester 51, semester 62, 72, 81. Jadi ada 6. Itu yang wajib untuk peminatan itu tadi ya Bu ya. Iya, baik. Gitu. Nah, ini yang menjadi penasaran orang-orang juga sekarang ini kan, tadi yang banyak berkembang itu juga kan ada artificial intelligence ya Bu ya. Bahkan ada ChatGPT, macam-macam itu turunannya. Tapi agar nanti lulusan dari teknik informatika ini nggak kalah dengan AI ini gimana Bu? Tantangannya juga? Tantangannya ya namanya juga perkembangan ya. Kita pasti harus memiliki kesiapan. Nah, kesiapan itu juga ternyata didukung oleh program pemerintah ya kan. Nah, MBKM. Nah, itu juga kami mendorong ya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu, sehingga manfaatnya sangat banyak, sehingga itu adalah menjadi sebagai sebuah buat ini untuk membiasakan mahasiswa ya Bu, untuk bukan pegangan ataupun tambahan ya bagi mahasiswa, sehingga ketika tidak ada perkembangan zaman di arah AI itu, nanti mahasiswa memiliki tambahan ilmu di luar dari pilihannya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang ChatGPT ya, memang tadi Mbak Vini juga bilang bahwa perkembangannya sangat tinggi ya, sehingga awareness dari mahasiswa juga harus diperlukan ya. Kemudian untuk bagaimana kita menjadi lebih unggul ya dibanding dengan program studi informatika lain ya, sehingga kami memiliki mata kuliah yang mendukung itu gitu. Nah, itu mata kuliahnya apa aja tuh Bu untuk bisa membimbing mahasiswa Ibu? Yaitu salah satunya machine learning ya. Nah, di situ mahasiswa mempelajari berbagai macam metode ya, baik metode terbimbing maupun tidak terbimbing. Jadi misalnya kalau misalnya dibimbing berarti ada sebuah data yang sebagai petunjuk gitu. Misalnya petunjuknya adalah Mbak Vini ini kalau dari tampilan sukanya warna pink gitu. Misalnya gitu. Jadi kan berarti nanti ketika Mbak Vini mau pilih baju, oh ya kira-kira yang mirip-mirip warna
warna pink, pink udah gitu. bisa Itu berarti diarahkan diarahkan ya, dibimbing. diciptain sistemnya Iya. dalam AI itu gitu, diarahkan sampai nanti urunannya ada pertanyaan ini lagi, ini jawabannya ini Iya. lagi, ini sukanya Iya. warna pink, nanti mungkin bisa nyambung dari pilihan apa jilbab ya, misalnya bajunya, sepatunya gitu ya Bu ya. Itu ada sebuah data yang menjadi Data. masukan. Masukan. Nah, kalau yang tidak terbimbing berarti Random mungkin. bukan datanya. random, Bukan tapi random. mesin itu mempelajari. Hmm. Dari yang lampaunya gitu. Misalnya Mbak Vindi, tetap ada data, tapi misalnya kita membagi dalam misalnya kita bagi data tersebut dalam dua hal, tapi tidak dikasih Pilihan. misalnya Choice, ya. nilai mahasiswa, ya kan? Nilai mahasiswa kalau kita kan ada nilai IPK ya, IPK kecil, rendah, dan sedang misalnya. Nah itu kita tidak dikasih, kita memberikan data, tapi kita nanti data tersebut terbagi dalam bentuk data yang tinggi, rendah, sedang tersebut. Antara kampus satu dengan kampus yang lain, pembaginya nanti akan berbeda. Misalnya, jadi pembagi data tersebut berdasarkan data yang ada. Ada. Gitu. Iya. Jadi agak walaupun data diberi masukan data lampau, tapi tetap antara terbimbing itu kan kelihatan kita pilihannya apa, tapi kalau misalnya yang tidak terbimbing itu kita memilih datanya itu tergantung data yang ada. Jadi data yang lampau tapi tidak terlalu dimasukkan itu Bu ya. Jadi patokannya sama data yang ada. Data gitu. Jadi mengklasifikasi data. Mengklasifikasi data baik secara terbimbing maupun tidak terbimbing. Gitu. Supervised Baik dan ya, unsupervised. seru juga ya. Jadi dari situ bisa terbaca ya Bu, menganalisis data itu, menganalisis suatu permasalahan, kasus, orang juga itu tadi, sama tadi problem-problem dari suatu perusahaan itu juga tadi dari IT itu, AI itu tadi. Jadi kita memproses data kalau memproses di AI, data ya. Data yang kita pelajari, bentuk data itu seperti apa. Nah itu. Ya baik. Jadi tidak perlu juga ada kekhawatiran nanti AI-nya akan lebih berkembang dari manusianya, karena kan manusia ini juga menciptakan artificial intelligence itu ya Bu. Jadi termasuk tadi dalam memproseskan data itu kan dari manusia, dari sumber daya manusianya itu ya Bu ya. Iya. Kalau secara mau berkembang AI-nya ya mungkin ya, tapi kan namanya antara manusia dan AI itu pasti Robot, berbeda. ya. Iya, kalau misalnya Mbak Vini sekarang sukanya apa gitu kan, berarti kan berdasarkan keadaan yang sekarang. Tapi kalau misalnya kalau sistem kalau sudah di awalnya ada Masuk A data gitu kan, pilihnya akan A gitu. Tadi misalnya saya punya uang, saya nggak mau kasih uang sama Mbak Vini kan, saya tapi Mbak Vini perlu misalnya butuh nih Bu, ada faktor lain saya mungkin kasih kasihan ya Bu. jadi Iya, ada iya. perasaan. Perasaan gitu ya Bu. Tapi kalau sistem AI kalau misalnya di boundary-nya itu tidak boleh, maka Tetap tidak boleh ya. Iya, gitu. Walaupun nanti ada if lainnya, If-nya. tapi ya tergantung dari sistem yang dibuat oleh programmer tersebut gitu. Iya. Keunggulannya adalah cepat dan juga praktis ya Bu ya. Tapi mungkin tadi yang tidak bisa menggantikan manusianya itu adalah dari unsur segi perasaan itu tadi, emosinya itu Walaupun tadi. emosi misalnya bisa diganti, tapi kan penggantinya itu dengan batasan yang dibuat oleh program tersebut gitu, programmernya. Programmernya gitu. Tapi tetap jadi batasan. Bisa lebih canggih lagi. Walaupun nanti misalnya kayak Matrix ya bisa berkembang segala macam gitu filmnya. Nah tapi kan tetap pasti harus ada batasan kita supaya membatasi. Nah itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk membatasi sistem yang dibuatnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Poppy. Kita akan lanjutkan kembali Bu Poppy. Kita simak dulu pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah bersama dengan UMJ. Kita lanjutkan kembali Bu Poppy membahas mengenai keunggulan dari program studi teknik informatika UMJ ini. Nah, tadi Bu Poppy juga membahas nih mengenai kegiatan kemahasiswaan nih. Di antaranya adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Bu Poppy ya. Nah, ini kegiatan kemahasiswaan ini seperti apa aja nih Bu? Bisa dijelaskan secara detail lagi? Ya, MBKM itu adalah program pemerintah ya
yang sangat-sangat dirasakan mahasiswa, dan kami prodi itu sudah dari tahun 2021 ya, itu sudah merasakan dampak dari mahasiswa tersebut gitu. Pertama kali kami mengikuti program Permata, namanya dulu Permata bukan MBKM, kemudian berubah menjadi MBKM. Kemudian dari MBKM itu ada banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah, tapi di kami itu tertariknya itu hanya paling banyak itu MSIB gitu. Nah, apa itu MSIB? Seperti magang iya, juga? magang studi independen bersertifikat. Iya, Jadi MSIB, kemudian juga ada kampus mengajar, tapi hanya sekali waktu itu, kemudian ada PMM juga. Nah, tahun ini kami mahasiswa kami lolos 72 mahasiswa gitu untuk di MSIB. Nah, manfaat MSIB ini adalah mahasiswa itu mendapatkan ilmu dari mitra ya. Kemudian juga selain ilmu, mereka juga mendapatkan sertifikat-sertifikat yang memang kami wajibkan. Lulusan kami itu memiliki sertifikat Ujicom. Nah, kami juga memiliki TUK, tempat uji kompetensi. Iya, sehingga karena wajib ketika kalau di kami kan berarti ujiannya di kampus ya. Nah, ketika MSIB ini mereka melakukannya di mitra. Nah, kalau di kami kan nasional. Nah, mitra itu ada yang internasional. Jadi kalau di luar ya lumayan ya harganya. Ketika mengikuti MSIB ini mereka mendapatkan itu gitu. Sehingga kemudian juga selain hard skill ya, mereka juga dapatkan soft skill ya. Mereka itu salah satu contoh mahasiswa itu, mereka itu ada yang tidak bisa ngobrol apa segala macam. Nah, ketika kami mewajibkan mereka itu melakukan workshop. Jadi selain mereka itu mendapatkan ilmu, mereka diwajibkan untuk share ilmu. Sharing ilmu. Jadi untuk semester ini karena 72 mahasiswa, kami membuat 8 kelompok mahasiswa yang alhamdulillah sudah selesai kemarin di tanggal 30, sehingga sehari itu 2 workshop ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mereka mendapatkan ilmu, wajib sharing, kemudian mereka wajib untuk membuat artikel yang nanti di-upload di jurnal maupun proceeding gitu, yang dibiayai oleh kami, bukan kami sih sebenarnya, adalah bantuan alumni. Oh, bantuan alumni. Jadi untuk ke 72 mahasiswa, jadi kan 8 kelompok. 8 kelompok jadi nanti akan menghasilkan 8 artikel. 8 artikel itu kan per kelompok ya, Bu? Iya, kalau semester kemarin ada 5 artikel. Gitu, yang isinya adalah nama-nama mahasiswa dan pembimbingnya. Komplit jadi itu Bu rangkaiannya ya Bu ya. Mahasiswa harus ikut tadi MBKM dan juga pegang bersertifikat, tapi juga ada uji kompetensi yang difasilitasi oleh kampus. Bukan, Ujicom itu yang difasilitasi oleh beberapa mitra, tapi tidak semua. Mitra tadi nasional, tidak semua mitra, tapi yang makanya saya selalu menginformasikan kepada mahasiswa untuk bisa memilih mitra yang terbaik ya. Sehingga mereka harus membaca penawaran yang dilakukan oleh mitra. Berarti ini mahasiswanya yang mencari dan mendapatkan banyak penawaran juga dari mitra itu ya, sehingga bisa memilih. Kan mereka kan bisa masuk ke website MBKM-nya pemerintah. Di situ nanti kan kelihatan kalau ketika milih MSIB ada banyak mitra yang masuk di situ. Itu prosesnya berapa lama Bu jadi rangkaian ini? Atau dalam satu semester? Kalau karena kan ini adalah MBKM, berarti ada konversi. Jadi konversi nilai maksimum itu adalah 20 SKS, sehingga satu semester mereka melakukan kegiatan tersebut. Tapi outputnya benar-benar terasa ya, karena kan tadi workshop mereka jadi benar-benar sudah sebagai profesional langsung, dan juga nulis artikel di jurnal itu tadi.
Kalau untuk mitranya ini dari mana saja, Bu? Mitranya salah satu contohnya adalah Orbit ya, yang sangat berperan ya di kami ya, karena alumni kami juga ada di situ, Orbit Academic. Mitra alumni kami ada di situ, dan mereka juga memberikan respon yang positif bagi alumni kami gitu, sehingga kemarin juga kami sempat mengundang mereka untuk melakukan sebuah audiensi dan seminar gitu, sehingga kami waktu pas kurikulum juga memanggil mereka untuk peninjauan kurikulum. Jadi Orbit ini dan juga Juk ya, Juk Solution alumni-alumni yang dari kami itu mereka sangat positif dan sangat tertarik untuk mengikat alumni kami menjadi pegawai bekerja di sana. Bekerja di sana. Jadi bisa ada kelanjutan ya dari magang ini, mereka langsung ditarik nih untuk bekerja di sana, nggak? Belum selesai juga udah dilirik ya, Bu ya. Kemarin seperti itu. Baik, jadi kerjasama hubungan yang terjalin juga baik, sehingga mahasiswa juga bisa mendapatkan kesempatan itu tadi untuk dilirik oleh perusahaannya bahkan saat magang. Jadi ketika lulus nanti nggak perlu repot-repot lagi nih pusing-pusingnya, karena udah membangun jembatan komunikasi itu tadi ya, Bu ya. Ya baik. Dan kalau untuk prestasi dari jurusan Teknik Informatika ini apa saja, Bu? Baik dari mahasiswa ataupun mungkin juga dari program yang dijalankan oleh akademik. Ya, prestasi mahasiswa ada juga prestasi di non akademik. Salah satunya adalah mahasiswa kami Jusar yang menang menjadi pada Ponprof bidang karate juara 1. Gitu. Baik, jadi program studi juga mendukung prestasi mahasiswa baik dari segi akademik maupun non akademik ya. Tadi dari akademik juga banyak sekali ya, Bu ya, mengikuti kejuaraan-kejuaraan itu tadi ada gimnastik ya, Bu ya. Itu seperti kejuaraan olimpiade ya di bidang IT seperti itu ya, Bu, dan ada tadi juga kontes robot terbang gitu. Jadi benar-benar diasah juga kompetensi mahasiswa untuk mengikuti berbagai macam perlombaan atau pertandingan itu tadi. Baik Ibu Poppy, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, namun kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show TV Muhammadiyah bersama dengan UMJ. Kita lanjutkan kembali Bu Poppy membahas mengenai keunggulan dari program studi Teknik Informatika UMJ ini. Nah, tadi Bu Poppy juga membahas nih mengenai kegiatan kemahasiswaan nih. Di antaranya adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Bu Poppy ya. Nah, ini kegiatan mahasiswa ini seperti apa aja nih, Bu? Bisa dijelaskan secara detail lagi? Ya, MBKM itu adalah program pemerintah ya, yang sangat-sangat dirasakan mahasiswa, dan kami prodi itu sudah dari tahun 2021 ya, itu sudah merasakan dampak dari mahasiswa tersebut gitu. Pertama kali kami mengikuti program Permata, namanya dulu Permata bukan MBKM, kemudian berubah menjadi MBKM. Kemudian dari MBKM itu ada banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah, tapi di kami itu tertariknya itu hanya paling banyak itu MSIB gitu. Nah, apa itu MSIB? Seperti magang iya, juga? magang studi independen bersertifikat. Jadi MSIB, kemudian juga ada kampus mengajar, tapi hanya sekali waktu itu, kemudian ada PMM juga. Nah, tahun ini kami mahasiswa kami lolos 72 mahasiswa gitu untuk di MSIB. Nah, manfaat MSIB ini adalah mahasiswa itu mendapatkan ilmu dari mitra ya. Kemudian juga selain ilmu, mereka juga mendapatkan sertifikat-sertifikat yang memang kami wajibkan. Lulusan kami itu memiliki sertifikat Ujikom. Nah, kami juga memiliki TUK, tempat uji kompetensi. Iya, sehingga karena wajib ketika kalau di kami kan berarti ujiannya di kampus ya. Nah, ketika MSIB ini mereka melakukannya di mitra.
Nah, kalau di kami kan nasional. Nah, mitra itu ada yang internasional. Jadi kalau di luar ya lumayan ya harganya ketika mengikuti MSIB ini mereka mendapatkan itu gitu. Sehingga kemudian juga selain soft skill ya, mereka juga dapatkan soft skill ya. Mereka itu salah contoh mahasiswa itu mereka itu ada yang tidak bisa ngobrol apa segala macam. Nah, ketika kami mewajibkan mereka itu melakukan workshop. Jadi selain mereka itu mendapatkan ilmu, mereka diwajibkan untuk share ilmu. Sharing ilmu. Jadi untuk semester ini karena 72 mahasiswa kami membuat 8 kelompok mahasiswa yang alhamdulillah sudah selesai kemarin di tanggal 30 sehingga sehari itu 2 workshop ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mereka mendapatkan ilmu, wajib sharing, kemudian mereka wajib untuk membuat artikel yang nanti di-upload di jurnal maupun proceeding gitu yang dibiayai oleh kami. Bukan kami sih sebenarnya, adalah bantuan alumni. Oh, bantuan alumni. Jadi untuk ke 72 mahasiswa jadi kan 8 kelompok. 8 kelompok Jadi nanti akan menghasilkan 8 artikel. 8 artikel itu orang per kelompok ya, Bu? Iya, kalau semester kemarin ada 5 artikel. Gitu, yang isinya adalah nama-nama mahasiswa dan pembimbingnya. Komplit jadi itu Bu rangkaiannya ya Bu ya. Mahasiswa harus ikut tadi MBKM dan juga pegang bersertifikat, tapi juga ada uji kompetensi yang difasilitasi oleh kampus. Bukan, uji kom itu yang difasilitasi oleh beberapa mitra, tapi tidak semua mitra. Mitra tadi nasional. Iya, tidak semua mitra, tapi yang makanya saya selalu menginformasikan kepada mahasiswa untuk bisa memilih mitra yang terbaik ya. Sehingga mereka harus membaca penawaran yang dilakukan oleh mitra. Berarti ini mahasiswanya yang mencari dan mendapatkan banyak penawaran juga dari mitra itu ya, sehingga bisa memilih. Kan mereka kan bisa masuk ke website MBKM-nya pemerintah. Di situ nanti kan kelihatan kalau ketika milih MSIB ada banyak mitra yang masuk di situ. Itu prosesnya berapa lama Bu jadi rangkaian ini? Atau dalam satu semester? Kalau misal karena kan ini adalah MBKM, berarti ada konversi. Jadi nilai. Konversi nilai maksimum itu adalah 20 SKS sehingga satu semester mereka melakukan kegiatan tersebut. Ini ya. Tapi outputnya benar-benar terasa ya, karena kan tadi workshop mereka jadi benar-benar sudah sebagai profesional langsung dan juga nulis artikel di jurnal itu tadi. Kalau untuk mitranya ini dari mana saja Bu? Mitranya salah satu contohnya adalah Orbit ya, yang sangat berperan ya di kami ya, karena alumni kami juga ada di situ, Orbit Academic. Mitra alumni kami ada di situ dan mereka juga memberikan respon yang positif bagi alumni kami gitu, sehingga kemarin juga kami sempat mengundang mereka untuk melakukan sebuah audiensi dan seminar gitu, sehingga kami waktu pas kurikulum juga memanggil mereka untuk peninjauan kurikulum. Jadi Orbit ini dan juga Juk ya, Juk Solution alumni-alumni yang dari kami itu mereka sangat positif dan sangat tertarik untuk mengikat alumni kami menjadi pegawai di sana. Bekerja di sana. Jadi bisa ada kelanjutan ya dari magang ini, mereka langsung ditarik nih untuk bekerja di sana nggak? Belum selesai juga udah dilirik ya Bu ya. Kemarin seperti itu. Baik, jadi kerjasama hubungan yang terjalin juga baik, sehingga mahasiswa juga bisa mendapatkan kesempatan itu tadi untuk dilirik oleh perusahaannya bahkan saat magang. Jadi ketika lulus nanti nggak perlu repot-repot lagi nih pusing-pusingnya karena udah membangun jembatan komunikasi itu tadi ya Bu ya. Ya baik. Dan kalau untuk prestasi dari jurusan Teknik Informatika ini apa saja Bu? Baik dari mahasiswa ataupun mungkin juga dari program yang dijalankan oleh akademik.
prestasi mahasiswa ada juga prestasi di non akademik. Salah satunya adalah mahasiswa kami Juser yang menang menjadi pada Ponprof bidang karate juara 1. Gitu. Baik, jadi program studi juga mendukung prestasi mahasiswa baik dari segi akademik maupun non akademik ya. Tadi dari akademik juga banyak sekali ya Bu ya mengikuti kejuaraan-kejuaraan, itu tadi ada gimnastik ya Bu ya. Itu seperti kejuaraan olimpiade ya di bidang IT seperti itu ya Bu, dan ada tadi juga kontes robot terbang gitu. Jadi benar-benar diasah juga kompetensi mahasiswa untuk mengikuti berbagai macam perlombaan atau pertandingan itu tadi. Baik Ibu Poppy, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa, namun kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.